Perkenalkan, nama saya Nadia Intanur Fadil Arifin dengan NIM 1908041040023. Nama saya Risalatu Maufiro, NIM 1908031040080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi pada bab 19, yaitu pajak penghasilan pasal 26 pada buku perpajakan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Nah, jadi kalau kita ngomongin pajak penghasilan pasal 26 ini, memang kaitannya khusus warga negara asing, baik itu individu maupun badan. Berikutnya yaitu ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan wajib pajak luar negeri. Nah, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, serta perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Jadi, memang individu ini atau perusahaan ini tidak berada di Indonesia kurang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun lamanya. Kemudian yaitu pemotong, penyetor, dan pelapor. Nah, di sini ada pemotongan pajak. Pemotongan pajak itu wajib dilakukan oleh yang pertama yaitu badan pemerintah, kemudian yang kedua yaitu subjek pajak dalam negeri, dan yang ketiga yaitu penyelenggara kegiatan. Kalau kita ngomongin penyelenggara kegiatan ini, bisa kita kaitkan dengan jika di Indonesia diadakan suatu perlombaan SEA Games dan warga negara asing tersebut mendapatkan perolehan hadiah, maka akan dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Dan untuk poin keempat yaitu BUT atau bentuk usaha tetap. Untuk poin kelima yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian saat terutang penyetoran dan pelaporan. Pada pajak penghasilan pasal 26 terutang, di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Atas pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat yaitu pada tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Sehingga pemotong wajib melakukan pelaporan SPT masa paling lambat yaitu pada 20 hari setelah masa pajak berakhir. Tarif objek pajak dan sifat pengenaannya. Ketentuan tarif PPh 26 ini diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2004. Yang pertama sebesar 20% atau final dari jumlah bruto. Yang pertama dividen. Yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Yang ketiga royalti, sewa dan pendapatan lainnya terkait dengan penggunaan aset. Yang keempat, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh, premi, swap, dan transaksi lindung lainnya. Yang kedelapan, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Rumus PPh pasal 26 adalah 20% dikalikan penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang pertama, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPh. Dengan catatan, perkiraan penghasilan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Rumus dari PPh pasal 26 adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif 20% bersifat final. Penghasilan kena pajak sesuai dengan dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
PPh pasal 26 rumusnya adalah PKP BUT dikurangi PPh terutang dikalikan 20%. Contoh soal, PT Sumberkasih Subjek Pajak Dalam Negeri membayar royalti sebesar 100 juta rupiah kepada wajib pajak luar negeri pada tanggal 10 April 2020. Hitung PPh pasal 26. Jawabannya adalah DPP dibagi penghasilan bruto sama dengan 100 juta rupiah. Rumus PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Contoh soal berikutnya adalah Jack adalah atlet dari Malaysia.Pada bulan Maret 2015 mengikuti suatu perlombaan lari maraton yang diadakan di Indonesia dan mendapatkan hadiah uang sebesar 30.000 US dollar. Kurs untuk 1 US dollar pada saat itu adalah sebesar 8.500. PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah DPP dibagikan penghasilan bruto sama dengan 30.000 US dollar dikalikan 8.500 sama dengan 255 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan 255 juta sama dengan 51 juta. Jadi penghasilan itu atlet sama dengan 255 juta dikurangi 51 juta sama dengan sebesar 204 juta. Contoh soal ketiga yaitu John adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT Jaya Makmur. John bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. John sudah mempunyai istri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan Juli 2019, John memperoleh gaji sebesar 3.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah sebesar 13.500 rupiah per 1 US dollar. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 26 atas gaji John adalah baik, di sini saya akan menjawab serta menjelaskan. Jadi, gaji ini kita harus konversikan dulu ke dalam bentuk rupiah. Jadi, 3.000 US dollar ini kita kalikan dengan 13.500 rupiah. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 40.500.000 rupiah. Dan kita potong dengan PPh pasal 26 dengan tarif 20% yaitu 40.500.000 rupiah, kita kalikan 20% dan akan mendapatkan hasil sebesar 8.100.000 rupiah. Sehingga kita harus mengurangi pajak penghasilan pasal 26 ini dengan gaji awalnya, yaitu 40.500.000 rupiah, kita kurangi 8.100.000 rupiah dan akan mendapatkan hasil sebesar 32.400.000 rupiah. Sehingga John akan menerima gaji pada bulan Juli 2019 sebesar 32.400.000 rupiah. Soal keempat yaitu penghasilan kena pajak BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 18 miliar rupiah. Hitunglah pajak penghasilan BUT dan pasal 26-nya. Baik, di sini saya akan menjawab serta menjelaskan. Jadi, kita itu harus menghitung PPh terutang terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin PPh terutang itu, tarifnya sebesar 25% dikali penghasilan netonya. Jadi, 25% itu kita kalikan dengan 18 miliar rupiah dan akan mendapatkan hasil sebesar 4,5 miliar rupiah. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu diperoleh dari 18 miliar rupiah dikurangi 4,5 miliar rupiah dan hasilnya yaitu sebesar 13,5 miliar rupiah. Kemudian kita menghitung pasal 26-nya. Nah, pada pasal 26 ini dikenakan tarif sebesar 20%. Jadi 20% itu kita kalikan dengan penghasilan BUT setelah kena pajaknya sebesar 13,5 miliar rupiah dan akan mendapatkan hasil sebesar 2,7 miliar rupiah. Contoh soal yang selanjutnya yaitu Alan adalah seorang warga negara Australia yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Maju Indonesia. Pada tahun ini, Alan menjual seluruh sahamnya senilai 7 miliar rupiah kepada Joan, seorang warga negara Amerika. Hitunglah pajak penghasilan pasal 26 dari transaksi tersebut. Jawabnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali 7 miliar rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Yang pajak ini bersifat final dan dibayarkan secara langsung. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pasal 26 bersifat tidak final. Yang pertama yaitu karena penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pembelian jasa yang serupa dengan kegiatan badan usaha tetap. Yang kedua,
penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan. Yang ketiga yaitu penghasilan wajib pajak luar negeri, orang pribadi, ataupun badan yang berubah menjadi wajib pajak dalam negeri, orang pribadi ataupun badan usaha tetap. Syarat penanaman kembali. Yang pertama digunakan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Wajib pajak luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asalnya. P3B mengatur tarif dan hak pemajakan sehingga pengenaan pajak hanya 1 kali. Tarif pajak penghasilan 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B. Jadi kesimpulannya yaitu pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai materi pajak penghasilan pasal 26 pada bab 19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.